Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda menangkap 8 warga asing asal Vietnam karena kedapatan menjual barang selundupan. Di segmen 2 kami sajikan peristiwa penting dari berbagai daerah melalui berita sepekan Kaltim. Murid Madrasah Ibtidayah Al-Mujahidin Samarinda meramaikan Tahun Baru 1445 Hijriah dengan pawai keliling kota. Delapan warga asing asal Vietnam Kamis siang digelandang ke kantor imigrasi kelas 1 Samarinda di Jalan Juanda. 8 warga asing ini ditangkap karena menyalahgunakan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Samarinda Washington South Dompak menyatakan WNA tersebut kedapatan menjual terpal. Modusnya mereka membagi menjadi 4 tim. Untuk mendapatkan pelanggan, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Ulah WNA tersebut terbongkar dari kecurigaan petugas imigrasi. Untuk meyakinkan. Tetap kencang untuk meyakinkan. Sehingga ketika mereka ambil dokumennya, kita buntuti lah. Ternyata kita menemukan tempat tinggal mereka yang ada di wilayah Samarinda Kota. Jadi dari 8 ini, mereka terbagi dalam 4 tim. 4 orang ini yang bisa sedikit-sedikit bahasa Melayu. Jadi didampingi oleh 4 lagi yang sama sekali blas tidak bisa bahasa Melayu dan hanya bisa bahasa Vietnam dan bahasa Inggris sedikit-sedikit. Nah, jadi 4 orang yang bisa bahasa Melayu inilah yang aktif menawarkan terpal ini. Satu dari 8 WNA asal Vietnam ini mengaku sudah 4 bulan berada di Samarinda. Barang yang dibawanya ini ditawarkan kepada siapapun yang ditemuinya. Udah berapa lama di Samarinda, Pak? Sampai sekarang 4 bulan lebih. 4 bulan. Gimana caranya Anda masakkan terpal ini, Pak? Hah? Caranya menjualnya. Maksudnya ada itu terapan yang bagus mau jual. Ya. Tahan air, tahan panas. Ya. Apapun dalihnya, 8 WNA ini dinilai telah melanggar izin tinggal di Indonesia. Saat ini berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. ...3.767 butir pil ekstasi disita polisi di Samarinda dari seorang kurir. Lokasi penangkapannya di Jalan Adam Malik, Kecamatan Sungai Kunjang. Saat ini pemilik obat keras tersebut masih diburu polisi. Diambil oleh yang bersangkutan ini, PO atau pemilik barang di satu tempat. Awal pengungkapan ini saat polisi menangkap kurir bernama Ibda di Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Loajanan Ilir. Ibda tidak bisa berkutik karena polisi mendapatkan 50 butir pil ekstasi. Tak puas dengan hasil tersebut, polisi akhirnya menggeledah rumah Ibda dan menemukan 3.717 butir pil ekstasi. Jadi biar tahu bapaknya menyaksikan. Untuk pengungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan dari rekan-rekan Setres Narkoba
kemudian ditemukan ada informasi bahwa ada kegiatan peredaran INEX di lokasi yang saya sebutkan tadi. Kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati di tempat tersebut pada saat penggeledahan pertama ditemukan 50 butir awalnya. Ibda menyatakan dirinya sudah mengetahui isi paket yang dikemas dalam kemasan makanan ini. Ia tetap nekat menjadi kurir demi upah Rp250.000 untuk sekali menyerahkan atau menerima paket tersebut. Habis dititipin lo diambil. Oh, jadi kamu simpankan aja gitu ya? Ambil, simpankan. Hah? Yang pertama kemarin aman. Kalau dibilang aman sih juga was-was ya Mas. Tapi sudah tersampaikan kemarin. Yang pertama lolos, yang kedua ini ya? Yang kedua belum ya? Bayarannya berapa yang pertama? Rp250.000. Yang kedua ini sama juga ya? Awalnya ngambil barangnya di mana? Simpang Pasir. Di Simpang Pasir. Habis itu disuruh kemana? Suruh bawa aja dulu dititipin. Dititipin. Ibda kini terjerat pasal 114 ayat 2 subsider, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Normalisasi anak sungai di perumahan Korpri Jalan Pelita 8 Pulau Atas Sambutan Samarinda ini masih berlangsung hingga Kamis siang. Ini merupakan bagian dari upaya Pemkot untuk mengurangi ancaman banjir di Samarinda. Normalisasi dengan melibatkan Balai Wilayah Sungai Wilayah 4 Kalimantan itu mengerjakan aliran sungai dengan panjang 1.800 meter dan lebar 5 meter. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suarso menyatakan kawasan ini menjadi sasaran karena puluhan rumah kerap kebanjiran. Selain itu, normalisasi sungai ini tujuannya untuk meningkatkan hasil panen petani setempat. Hari ini normalisasi drainase yang selama ini menyebabkan terendamnya rumah kurang lebih 36 kakak di Pelita 8 ya, perumahan Korpri, dan ini pelaksanaan hari ke-10. Dan yang dikerjakan hari ini kurang lebih panjangnya nanti yang diharapkan kurang lebih 1,8. Dan memang ada sedikit kendala ketika ada turap di lapangan, tapi sudah mendikasikan, sudah berjalan, dan harapan berikutnya juga setelah ini nanti drainase ini normal, biasanya orang yang bertani di lingkungan perumahan ini lahan pertaniannya bisa diaktifkan kembali. Antara 200, kalau normal nggak ada pretel atau apa ya mungkin sekitar 250 Pak ya. Tapi rata-rata lah kita bikin rata-rata ya 200 lah. 200 dalam waktu 1 hari. 1 hari. Nah, target penyelesaiannya Pak berapa lama Pak? Insya Allah kita perkirakan ini mungkin kalau nggak ada halangan ya sekitar akhir bulan lah paling. Akhir bulan selesai Pak ya. Setelah penggalian ini apa yang dilakukan kemudian Pak? Apakah cukup ini saja atau ada pengerjaan lainnya? Kalau untuk pengerjaan lainnya nggak ada sih, cuma normalisasi sungai ini aja. Normalisasi ya. Paling tinggal bersihkan samping-samping turap itu aja. Samping-samping turap Pak. Ketua RT setempat menyatakan musibah banjir di kawasannya sudah terjadi sejak tahun 2012. Setiap kali banjir, 34 rumah terendam. Sebelum diadakannya normalisasi ini, sebetulnya kami sudah terdampak banjir dari sejak tahun 2012. 2012? Dari 2012. Itu artinya semenjak perumahan ini dibuka atau bagaimana itu? Setelah perumahan ini dibuka Pak, kami selalu kebanjiran. Dan alhamdulillah tahun ini kami mendapat
respon cepat dari BWS, dari BPBD, dari kecamatan lintas OPD. Mereka sangat serius menangani banjir di wilayah kami ini, Pak. Dari target yang sudah disusun, normalisasi ini selesai pada akhir Juli 2023. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Lahan di Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redep, Kabupaten Berau yang dimatangkan ini akan didirikan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rifai. Direktur Rumah Sakit Dr. Jusram menyebut pihaknya memprioritaskan 3 ruangan, yakni instalasi gawat darurat, unit perawatan intensif, dan ruang operasi. Pengembangan rumah sakit yang kami lakukan pada hari ini itu adalah tuntutan daripada akreditasi rumah sakit. Kita kemarin sudah terakreditasi paripurna bintang 5 Abdul Rifai. Jadi nanti di bangunan baru itu ada 3 komponen, ICU, IGD, sama kamar operasi. Bupati Berau Sri Juniarsih menegaskan pembangunan ini merupakan langkah awal sebab Pemkab sudah merancang rumah sakit yang dilengkapi berbagai fasilitas dan layanan kesehatan. Jadi ini adalah merupakan solusi untuk menunggu rumah sakit baru yang akan siap untuk dibangun juga sudah dilelang. Nah, saya berharap ini rumah sakit pengembangan ini bisa selesai di tahun depan karena memang memang ada ininya sudah ada, saya lihat boleh nggak bisa nggak kalau selesai tahun boleh 15 miliar selanjutnya 35 miliar di tahun depan, jadi 2024 sudah selesai. Gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah ini akan selesai 29 Desember 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.